Pemirsa, seorang warga tewas usai diterkam harimau peliharaan di Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu siang. Korban kesehariannya adalah bekerja, memberi makan anjing dan harimau milik majikannya. Keluarga Suprianda histeris setelah mendapati korban tewas setelah diterkam harimau peliharaan majikannya di kawasan Jalan Wahid Hashim 2, Samarinda, Kalimantan Timur. Korban sempat dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Namun korban dinyatakan meninggal dunia dengan luka di wajah yang cukup parah. Sebagian jari tangan terlepas dan kemaluan korban ikut koyak oleh sang harimau. Kerja anak buahnya itu. Dia memang khusus jaga itu? Merangkap sih, kadang jaga anjingnya. Oh, di situ ada banyak hewan nggak? Banyak kok. Oh, diperbantukan di situ? Iya. Diperbantukan maksudnya kerja untuk iya, ngasih kerja makan? untuk ngasih makan, ya. Oh, memang ngasih makan. Apa aja hewan di situ? Selain harimau? Saya taunya anjing sama harimau aja. Oh, harimau itu ada berapa ekor? Harimau juga saya baru tahu tadi. Oh, gitu. Oh. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Kalimantan Timur menyebut bahwa hewan peliharaan tersebut tidak memiliki izin dan akan mengevakuasi harimau dari pemiliknya. Saat ini pihak kepolisian bersama tim BKSDA Kaltim masih melakukan penyidikan dan memanggil beberapa saksi serta pemilik harimau tersebut untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan atas kejadian ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, apa yang menyebabkan harimau menerkam korban hingga tewas di Samarinda? Kita akan berbincang dengan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli. Selamat malam, Pak Ari Fadli. Selamat malam, Pak Putri. Ya, Pak Ari, bisa dijelaskan kepada kami sebenarnya bagaimana kronologi peristiwa ini harimau menerkam korban hingga tewas? Baik, untuk kronologisnya kemarin kita mendapatkan laporan dari pemilik harimau tersebut bahwa ada seorang pembantu yang baru saja diterkam oleh harimaunya dan berakibat pembantu tersebut meninggal dunia. Dari hasil laporan tersebut kemudian kita coba lakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan BKSDA Kalimantan Timur, yang mana kemudian dari hasil olah TKP kita temukan satu orang korban, yang mana korban itu tersebut sudah meninggal dunia dan sudah kita evakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan untuk binatang atau harimau itu sendiri hari ini, alhamdulillah tadi sore sudah bisa kita evakuasi bersama-sama dengan pihak BKSDA untuk dibawa ke Balai Konservasi di daerah Sabang, Kutai Kartanegara. Baik, Pak Ari, apa yang menyebabkan harimau tersebut mengamuk dan kemudian juga menerkam korban hingga tewas? Nah, ini masih dalam tahap penyelidikan, ya. Jadi kita masih berupaya untuk mengumpulkan lagi bukti-bukti yang ada di TKP, karena memang informasi yang kita dapatkan dari istri korban yang pada saat itu ada di tempat tersebut, tetapi tidak bisa melihat secara langsung karena pada waktu kejadian tersebut korban ini masuk ke dalam kandang harimau tersebut itu kemudian ditutup, karena itu merupakan kebiasaan apabila masuk ke dalam kandang kemudian pintu tersebut ditutup. Tapi karena lama tidak keluar menimbulkan kecurigaan dari istri sehingga akhirnya istrinya kemudian memanggil pemilik atau tuan rumah untuk mengecek. Nah, pada saat dilakukan pengecekan ternyata korban sudah meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, oleh karena itu kita masih coba mencari atau mengumpulkan informasi dan mungkin bukti-bukti yang ada di TKP, mungkin CCTV, untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab sehingga harimau yang sudah
dirawat sekian lama ini tiba-tiba melakukan penyerangan kepada korban. Ya, Pak Ari, sebenarnya sudah berapa lama korban ini bekerja di sana dan apakah memang tugasnya itu memang sebagai ART atau hanya sebagai memang orang yang memberikan makan hewan-hewan piaraan milik majikannya ini, Pak? Jadi keterangan ini juga masih simpang siur ya. Jadi antara keterangan pihak istri korban dengan pihak pemilik harimau tersebut juga masih belum sinkron. Jadi dari pihak istri korban ini menyampaikan sudah sekitar 3 tahun, 2 tahun lebih bekerja bersama di rumah tersebut dengan tugas memberi makan hewan-hewan peliharaan. Tetapi dari hasil pemeriksaan kita kepada pemilik harimau mengatakan baru bekerja sejak bulan April kemarin. Oleh karena itu masih kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mensinkronkan keterangan-keterangan yang ada. Baik, menurut keterangan dari pemilik harimau ini, Pak Ari, apakah memang sebelum diberi makan tersebut ada gejala-gejala tertentu yang ditunjukkan oleh harimau tersebut atau kondisinya sebenarnya seperti biasa saja? Kalau kita lihat kondisi setelah kejadian, kondisi harimau tenang-tenang saja, jadi tidak ada keanehan-keanehan lain. Jadi oleh karena itu kita juga masih mencari apa yang menjadi penyebab kenapa tiba-tiba harimau ini melakukan penyerangan. Nanti mungkin kita akan koordinasikan kembali dengan pihak dokter hewan dari BKSDA, yang mana memang saat ini nanti akan ditindaklanjuti untuk mengambil DNA dari harimau tersebut untuk kita ketahui apakah harimau tersebut merupakan hewan lokal Indonesia atau memang berasal dari luar Indonesia. Baik, Pak Ari, yang kami dapatkan informasinya bahwa memang saat ini harimau tersebut sudah dibawa oleh BKSDA karena memang tidak memiliki izin pemilik ini. Betulkah seperti itu, Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan kemudian kita juga sudah meminta bukti-bukti kepemilikan, tidak ada izin yang menyertai kepemilikan terkait dengan hewan yang dilindungi tersebut. Baik, Pak Ari Fadli, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan sejauh ini. Kami akan terus tunggu, Pak, bagaimana perkembangan selanjutnya. Selamat malam, Pak Ari. Baik, terima kasih. Ya, selamat malam.